warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Agatha Alfi Dwi Tantri, NPM 033 dari Prodi PGSD kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel otomatis hanya menggunakan aplikasi Microsoft Word Office yang ada di laptop kalian. Nah, caranya yang pertama, kita siapkan file makalah ataupun laporan yang akan kita buat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabelnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file laporan praktikum atau simulasi proses pembelajaran dan pembuatan media pembelajaran tentang tumbuhan. Nah, setelah itu kita siapkan lembar kosong untuk bagian daftar isi. Nah, kita ketikkan dulu daftar isi, kemudian kita kosongkan. Di sini saya sudah memiliki filenya sudah rinci dan sudah terdapat dari bab 1, bab 2, dan bab 3, serta sudah terdapat gambar dan tabelnya. Nah, yang pertama kita akan membuat daftar isi. Caranya di sini kita akan membagi menjadi dua heading. Ada heading 1 dan heading 2. Heading 1 digunakan untuk subjudul atau judul besar yang ada di laporan, sedangkan heading 2 itu digunakan untuk subtema yang ada di subjudul tersebut. Daripada hanya basa-basi, mari kita coba lakukan secara praktiknya. Nah, di sini kata pengantar. Kata pengantar ini termasuk menjadi heading 1. Caranya kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih style yang ada di menu home, kita klik heading 1. Nah, di sini kan fontnya dan ukuran serta warna font juga berubah. Kita bisa mengubahnya lagi menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, di sini saya mengubahnya menjadi font Times New Roman dengan ukuran 12, dipertebal dan warna hitam, serta dibuat di bagian tengah. Nah, untuk mempermudah langkah selanjutnya lagi, seperti pada bagian daftar isi, kita bisa menggunakan format Painter yang ada di menu home ini. Kita klik, kemudian kita ke bawah, kita scroll. Nah, di sini kan terdapat bentuk seperti kuas. Itu artinya format Painter yang kita gunakan tadi berfungsi. Nah, di sini kita bisa langsung membloknya saja. Setelah blok, format pada daftar isi ini akan langsung berubah menjadi heading 1. Kita klik format lagi untuk mempermudahnya. Nah, pada bab 1 termasuk juga dalam heading 1. Kita lakukan langkah yang sama untuk bab 2 dan bab 3. Kita klik format Painter lagi. Selanjutnya pada bab 3. Kita klik format lagi. Pada daftar pustaka. Selanjutnya pada bagian lampiran. Sudah berubah menjadi heading 1. Nah, setelah mengubah menjadi heading 1, kita lanjut untuk mengubah menjadi heading 2. Pada heading 2 itu terdapat di bab 1, seperti di latar belakang. Kita blok terlebih dahulu latar belakang, kemudian kita pilih di style, heading 2. Nah, di sini kan font, ukuran, dan warna pun ikut berubah, jadi kita bisa menyesuaikannya dengan yang kita inginkan. Kita ubah lagi. Hurufnya kita pertebal. Tadi kan di menu latar belakang ini, di menu subtema ini terdapat numbering. Nah, di sini kita bisa tinggal menambahkan saja numberingnya. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita klik format Painter untuk mempermudah, seperti langkah yang pertama tadi. Kita blok. Nah, di sini akan menyesuaikan. Nah, lakukan langkah yang sama pada subtema yang ada di dalam bab 2. Kita klik heading 2, kemudian kita atur lagi. Kita ubah fontnya.
Kita pertebal, warnanya kita ubah dan numbering lagi. Kemudian kita klik format painter untuk mempermudahnya. Selanjutnya, pada poin selanjutnya, subtema yang ada di dalam bab 2 kita lakukan langkah yang sama. Format painter, kemudian kita blok. Dia akan menyesuaikan. Kemudian pada bab 3 kita lakukan langkah yang sama, kita klik heading 2, kemudian kita atur lagi. Kita beri numbering. Di sini kan sudah heading 2, kita bisa klik format painter seperti cara yang sebelumnya, kemudian kita blok. Nah, di sini kan sudah kita rubah nih, dari heading 1 dan heading 2-nya sudah kita rubah. Selanjutnya kita kembali ke lembar kosong yang ada dalam daftar isi tadi. Nah, di sini kita klik bagian reference. Kemudian kita pilih table of content yang ada di bagian pojok kiri. Nah, di sini terdapat automatic tabel 1 dan automatic tabel 2. Kalian bebas mau menggunakan automatic tabel 1 atau menggunakan automatic tabel 2. Di sini saya menggunakan automatic tabel 1. Kita klikkan saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, begitu tadi adalah cara membuat daftar isi. Selanjutnya kita akan membuat daftar gambar dan daftar tabel. Caranya, kita letakkan terlebih dahulu kursor kita di bagian daftar isi. Kita gunakan lembar ini. Nah, di sini kita ketikkan saja daftar gambar. Kemudian enter. Kita ketik daftar tabel. Kali ini kita akan mengubah daftar gambar dan daftar tabel tadi menjadi heading 1. Nah, untuk mempermudahnya, kita kembali ke bagian daftar isi, kita blok, kemudian kita klik format painter yang ada di home. Kemudian kita kembali lagi, kita blok bagian daftar gambar. Nah, font dan ukuran font, warna, maupun heading ikut berubah. Kita klik format painter lagi, kita pilih lagi pada daftar tabel. Nah, setelah berubah, kita enter agar daftar tabel berada pada lembar berikutnya. Kegunaan kita melakukan heading 1 pada daftar gambar dan daftar tabel adalah supaya nantinya di daftar isi ini terdapat daftar gambar dan daftar tabel. Di sini kan belum muncul, kita tinggal klik update tabel. Nah, munculkan daftar gambar dan daftar tabel, meskipun daftar gambar dan daftar tabel itu masih kosong. Selanjutnya, kita akan buat daftar gambar. Caranya cukup mudah. Pertama, kita cari terlebih dahulu ke bawah, kita scroll. Nah, di sini ada tabel. Kemudian kita arahkan kursor kita terlebih dahulu di bagian bawah. Ini terserah mau di bagian atas maupun bawah. Di sini saya meletakkan di bagian bawah. Kemudian kita blok, kita ke reference, kita insert caption, kita tuliskan alat. Oke. Nah, di sini kursornya ada di atas ya. Kita bisa ubah pindahnya ke tengah. Nah, captionnya akan muncul di bagian atas. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, untuk tabel selanjutnya, kita lakukan langkah yang sama. Kita blok terlebih dahulu, kemudian ke reference, kita insert. Ini termasuk tabel 2, jadi kita langsung saja ya tulis bahan. Oke. Nah, kemudian kita bisa mengubah ukuran fonts maupun fontnya terlalu besar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita scroll ke bawah lagi.
Setelah itu kita ke reference, kita insert caption. Dia termasuk tabel 3 dan isinya judulnya deskripsi job desk anggota. Kita ubah ukuran serta fontnya. Jadinya seperti ini. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, terdapat gambar. Kita lakukan langkah yang sama, kita blok. Kemudian kita klik reference, insert caption. Karena dia gambar, kita masuk ke... Karena disitu pakai bahasa Inggris, lebih memudahkan jika kita pilih new label dan kita pilih gambar. Nah, gambar 1, kita tuliskan fotosintesis. Oke. Kita ubah lagi ukuran fontnya. Selanjutnya pada gambar yang kedua, kita lakukan langkah yang sama, kita blok, kemudian ke reference, insert caption, gambar 2, ini termasuk dari bagan, termasuk gambar bagan dari fotosintesis lanjutan gambar tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Kita dapat mengubah ukuran fontnya. Nah, setelah semua gambar maupun tabel sudah kita buat caption, selanjutnya kita kembali ke bagian daftar gambar dan daftar tabel yang telah kita buat tadi. Pertama, daftar gambar. Kita letakkan kursor di bagian bawah, kemudian kita klik reference, kita pilih insert table of figure. Nah, pada caption label kita pilih gambar. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini halamannya akan menyesuaikan dengan yang ada di dalam makalah ataupun laporan yang kalian miliki. Selanjutnya pada bagian daftar tabel, sama kita letakkan kursor di bagian bawah. Kemudian kita klik reference, kita pilih insert table of figure, kemudian pada caption label kita pilih yang tabel. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah kita selesai membuat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar isi, langkah selanjutnya adalah kita save pekerjaan kita terlebih dahulu. Caranya, pada bagian pojok kiri terdapat bentuk kotak seperti itu. Kemudian kita klik, atau kita bisa juga menggunakan Ctrl+S. Kita klik bersamaan akan langsung tersimpan. Begitu saja tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.